Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang vektor, materi vektor yang ada di Matematika Peminatan kelas 10 semester 2. Sebelum memasuki materinya, sebagai pengantar saja, video ini bertujuan untuk memudahkan para siswa dalam belajar vektor. Pada kondisi saat ini, seperti yang telah kita ketahui, saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 yang memaksa kita, baik guru maupun siswa, itu tidak bisa belajar mengajar di kelas seperti biasanya. Sehingga dibuatlah video ini, dan juga video ini merupakan salah satu tanggung jawab saya sebagai guru yang tidak bisa mengajar di ruangan kelas seperti biasanya. Dengan harapan dengan adanya video ini, siswa bisa belajar dan bisa lebih mengerti tentang materi vektor ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai penjelasan materi dari vektor ini. Yang pertama adalah pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, kecepatan. Sementara itu, warna dan rasa bukan termasuk besaran karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi yang namanya besaran itu sebenarnya keywordnya ada dua. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat diukur. Ini dapat diukur. Yang kedua adalah dapat dinyatakan dengan angka. Seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan warna itu tidak dapat diukur. Warnanya gimana sih? Panjangnya gimana sih? Dapat dituliskan nggak panjangnya atau apanya? Itu tidak bisa. Maka warna itu bukan merupakan besaran. Ada dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah suatu besaran hanya mempunyai besar saja, seperti panjang, waktu, massa, suhu atau temperatur. Sedangkan besaran yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi mempunyai panjang dan arah, seperti kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Secara geometris, vektor adalah suatu ruas garis berarah. Jadi ada perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar, berarti dia hanya mempunyai panjang saja atau besar saja. Dia nggak punya arah. Misalkan panjang sebuah penggaris adalah 30 cm. Udah, panjangnya saja, arahnya tidak diketahui. Sedangkan untuk besaran vektor, dia punya besar dan arah. Besaran vektor. Sebagai contoh, yang pertama adalah ketika mobil melaju, dia mempunyai kecepatan. Jadi kalau misalkan sebuah mobil, dia punya kecepatan 30 km per jam, maka itu adalah besarnya atau nilainya. Arahnya misalkan ke kanan 30 km per jam. Apabila dia balik, dia bergerak ke arah kiri, maka kecepatannya menjadi negatif 30 km per jam. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor karena dia mempunyai panjang dan mempunyai arahnya. Gambar ini diambil dari detektif strip fisika doni.blogspot.com. Yang kedua adalah gaya. Misalkan kita mendorong sebuah balok, sebuah peti dengan gaya F, force, maka nanti dia akan terhalang atau terhambat oleh friction atau gaya gesek, dan dia mempunyai gaya gravity, dia mempunyai gaya berat. Jadi di sini dalam satu benda aja terdapat 3 buah gaya. Ini semuanya juga gaya, walaupun namanya berbeda. Ini adalah gaya dorong, gayanya. Ini adalah gaya gesek. Ini adalah gaya berat atau W. Nah, gaya dia mempunyai besar. Misalkan benda ini, peti ini didorong dengan gaya 30 Newton. Itu adalah satuan gaya. Kemudian arahnya ke kanan. Maka itu gaya termasuk besaran vektor. Dia punya nilainya yaitu 30 Newton, terus arahnya ke kanan. Gambar ini diambil dari kompas.com. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Sebutir kelapa dia jatuh dari pohonnya, jatuh ke bawah, dia menimpa orang ini, gitu ya. Dimana percepatan gravitasi itu adalah percepatan yang
alami suatu benda karena gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Nah, nilainya berapa? Kalau gaya gravitasi bumi itu nilainya adalah 9,80665 meter per sekon kuadrat. Kalau misalkan di fisika biasanya yang digunakan itu kalau tidak 9,8 meter per sekon kuadrat, ya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Percepatan gravitasi arahnya kemana? Arahnya menuju pusat bumi. Pasti itu. Jadi percepatan gravitasi pun merupakan besaran vektor. Gambar ini diambil dari jawapos.com. Vektor secara geometri. Vektor dapat ditulis dengan menggunakan salah satu notasi berikut ini. Bisa A kecil, bisa kapital, bisa huruf kecil. Kalau huruf kecil, maka dia terdiri dari satu huruf. Kalau kapital, dia terdiri dari dua huruf. Nah, ketika baik huruf kecil maupun huruf besar, baik kapital maupun huruf kecil, maka harus dituliskan ini adalah lambang vektornya. Bisa garis saja atau garis atau panah seperti ini. Ini juga sama. Kemudian panjang atau besar sebuah vektor ditulis sebagai ini adalah panjang vektor A, ini juga panjang vektor A, panjang vektor AB, panjang vektor AB. Ini adalah panjang vektor, bukan harga mutlak. Ini adalah lambangnya, lambang panjang vektornya. Vektor digambarkan dengan ruas garis berarah sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arahnya. Karena ruas garis pasti memiliki panjang dan berarah, berarti dia punya arah. Misalkan ini adalah vektor AB, maka ini adalah titik A, ini adalah titik B. Kemudian A adalah titik pangkal vektor, B adalah titik ujung vektor. Panjang dari A ke B ini kita namakan panjang vektor AB. Jadi di sini sudah jelas bahwa vektor kan dia punya dua komponen, punya panjang, ini punya panjang, dan dia punya arahnya ke sana. Kemudian selanjutnya adalah vektor-vektor khusus. Yang pertama adalah vektor 0. Vektor 0 adalah sebuah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit. Ini berimpit. Contohnya adalah AA, BB, CC, DD, EE, dan seterusnya. AA itu adalah pangkalnya adalah titik A, ujungnya adalah titik A lagi. Ini adalah vektor 0. Vektor 0 bisa ditulis seperti ini. Ini adalah lambang vektor 0-nya. Vektor 0 mempunyai panjang 0 satuan dan arahnya tertentu. Kemudian yang kedua, itu adalah vektor satuan. Seperti namanya, vektor satuan atau lambangnya adalah E, adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektor A-nya. Maksudnya ini adalah vektor satuan dari vektor A. Rumusnya adalah vektor satuan sama dengan vektor A per panjang vektor A. Rumus ini akan dijelaskan selanjutnya nanti di video selanjutnya. Yang ketiga adalah vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Ini adalah sumbu koordinat di bidang, jadi hanya ada sumbu X dan sumbu Y, ini adalah pusat koordinat. Kemudian ini adalah sumbu koordinat di ruang. Ini adalah pusat koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Vektor basis yang searah dengan sumbu X adalah vektor I. Kalau kita lihat nih di sini di bidang, maka ini adalah vektor basis atau I-nya. Karena vektor basis yang searah dengan sumbu X ini adalah vektor I. Di sini juga sama. Ini adalah vektor I, kemudian vektor basis yang searah dengan sumbu Y, ini maksudnya sumbu Y adalah vektor J. Kemudian kalau lihat dari sini, ini adalah vektor J, ini juga di sini juga sama vektor J. Kemudian vektor basis yang searah dengan sumbu Z adalah vektor K. Jadi vektor K ini hanya ada di ruang. Karena ini searah dengan sumbu Z di sini. Kan kalau di bidang tidak ada sumbu Z. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya adalah titik pusat koordinat, berarti titik O,
dan titik ujungnya adalah suatu titik tertentu. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita punya suatu titik yaitu titik A, maka vektor posisinya adalah ini. Kita namakan vektor OA. Jadi kalau titik B berarti tarik dari sini ke sini, ini adalah vektor OB, vektor posisi titik B. Jadi kita dapat simpulkan bahwa vektor posisi titik A adalah OA, vektor posisi titik B adalah OB, dan vektor posisi titik C adalah OC, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi vektor secara keseluruhan. Masih banyak video-video selanjutnya yang belum kita bahas. Jangan lupa, hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Tetap keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.